Margareta Versarina Afifa, NIM E 2019-3027 dari kelompok 10 mata kuliah Ekonomi Makro Islam akan memaparkan submateri ketiga dari materi kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, yakni tentang instrumen kebijakan moneter dalam konvensional dan Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama ada instrumen moneter konvensional. Nah, dalam perspektif ekonomi konvensional, terdapat 4 instrumen utama yang digunakan oleh Bank Sentral untuk mengimplementasikan kebijakan moneternya. Nah, diantaranya yang pertama adalah operasi pasar terbuka atau open market operation. Nah, open market operation atau biasa yang disingkat dengan OMO atau operasi pasar terbuka itu merupakan pembelian dan penjualan surat-surat berharga milik pemerintah atau government securities yang dilakukan oleh Bank Sentral. Nah, jika Bank Sentral itu ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka Bank Sentral itu nantinya akan menjual surat-surat berharga tersebut. Dengan demikian, uang yang ada dalam masyarakat itu nantinya akan mengalir ke otoritas moneter. Nah, di sini otoritas moneternya adalah Bank Sentral ya. Nah, sehingga jumlah uang beredar pun berkurang. Begitu pula sebaliknya, jika Bank Sentral itu ingin menambah jumlah uang beredar, maka Bank Sentral itu akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut. Sehingga uang yang ada di dalam otoritas moneter, jadi yang ada di Bank Sentral, itu nanti akan mengalir ke masyarakat dan mengakibatkan bertambahnya jumlah uang beredar. Di Indonesia sendiri, operasi pasar terbuka itu dilakukan dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka Bank Sentral atau Bank Indonesia itu akan menjual SBI dan atau SBPU. Melalui penjualan 2 surat berharga milik pemerintah tersebut, uang yang ada dalam masyarakat itu ditarik sehingga jumlah uang yang beredar pun bisa berkurang. Biasanya penjualan SBI dan SBPU itu dilakukan apabila jumlah uang yang beredar itu sudah terlalu banyak dan dianggap berpotensi untuk mengganggu stabilitas perekonomian. Kemudian jika jumlah uang beredar itu perlu ditambah oleh Bank Sentral agar perbankan itu bisa lebih mampu memberikan kredit yang akan memacu pertumbuhan ekonomi, maka SBI dan SBPU yang telah dijual tadi itu dibeli kembali. Melalui penjualan tersebut, itu kan pastinya Bank Sentral atau Bank Indonesia akan mengeluarkan uang sehingga bisa menambah jumlah uang beredar. Nah, itu tadi tentang instrumen operasi pasar terbuka. Kemudian, instrumen yang selanjutnya adalah fasilitas diskonto atau discount rate. Nah, fasilitas diskonto itu diartikan sebagai pengaturan moneter melalui pengaturan suku bunga kredit likuiditas Bank Sentral yang diberikan kepada bank-bank umum yang kekurangan likuiditas. Nah, apabila Bank Sentral itu ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka Bank Sentral akan menaikkan suku bunga diskontonya yang selanjutnya akan mengurangi pinjaman likuiditas bank-bank umum kepada Bank Sentral. Akhirnya bank-bank umum itu akan mengurangi pemberian kreditnya kepada masyarakat yang kemudian diikuti dengan pengurangan jumlah uang beredar. Begitupun sebaliknya apabila Bank Sentral itu menetapkan diskonto yang lebih rendah, nantinya bank-bank umum itu akan meningkatkan permintaan kreditnya ke Bank Sentral untuk disalurkan lebih lanjut ke dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar pun akan meningkat. Nah, dalam praktiknya, kredit fasilitas diskonto melalui Bank Sentral itu dilakukan dengan jaminan surat berharga. Nah, kategori surat berharga dalam fasilitas diskonto adalah surat berharga yang mudah tunai atau mudah ditunaikan, seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Bank-bank umum yang memperdagangkan surat berharganya tersebut kepada Bank Sentral itu disebut dengan mendiskontokan surat-surat berharganya. Nah, itu tadi untuk fasilitas diskonto atau discount rate. Nah, kemudian yang ketiga itu ada cadangan wajib minimum atau reserve requirement. Nah, industri perbankan itu sendiri kan merupakan salah satu industri yang paling banyak dibuat peraturan tentangnya. Nah, salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah tentang ketentuan cadangan wajib minimum atau reserve requirement atau yang biasa disingkat dengan RR. Nah, yang mana biasanya ketentuan RR ini itu ditetapkan berdasarkan suatu undang-undang perbankan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
peraturan RR ini itu dirancang untuk menjamin pemilik uang atau nasabah penyimpan atau deposan yang menyimpan uangnya di bank itu akan mendapatkan uangnya apabila ia menarik simpanannya atau deposit. Walaupun demikian, tidak semua dana simpanan tersebut itu bisa dicadangkan karena bagi pihak bank sendiri sebenarnya RR ini itu merugikan. Nah, hal ini dikarenakan karena idle cash yang diatur oleh RR tersebut itu tidak dapat menghasilkan pendapatan bagi bank. Jadi RR ini itu tidak menghasilkan pendapatan bagi bank. Kemudian peraturan RR ini sendiri berubah-ubah besaran persentasenya yang mana untuk mengakomodasi dan memfasilitasi peraturan moneter yang berlaku serta untuk mencapai tujuan atau sasarannya bank sentral. Nah, itu tadi tentang cadangan wajib minimum atau reserve requirement. Nah, yang keempat itu ada imbauan moral atau moral suasion, di mana bank sentral itu menggunakan pengaruhnya, jadi kekuatan imbauan moralnya untuk mendorong institusi keuangan dan perbankan agar cenderung berpihak pada kepentingan publik. Nah, bank sentral itu biasanya menggunakan imbauan moral untuk meyakinkan para bankir dan manajer senior institusi-institusi keuangan agar lebih memperhatikan kepentingan jangka panjangnya daripada kepentingan jangka pendeknya. Institusinya. Nah, contohnya pada saat terjadi inflasi, bank sentral itu menyarankan pada institusi-institusi keuangan agar mengurangi penyaluran pinjaman kredit yang sekaligus bersifat mendinginkan perekonomian yang sedang panas atau overhead. Dengan demikian, jumlah uang beredar di masyarakat itu bisa berkurang dan tingkat inflasi itu bisa ditekan atau bisa turun kembali. Nah, itulah keempat instrumen utama yang digunakan oleh bank sentral dalam mengimplementasikan kebijakan moneter menurut perspektif ekonomi konvensional. Yang selanjutnya ialah instrumen moneter Islam. Nah, di sini terdapat beberapa mazhab yang terkait dengan instrumen kebijakan moneter Islam. Di antaranya yang pertama adalah mazhab pertama atau iqtisaduna. Nah, dalam mazhab ini di masa awal Islam dapat dikatakan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Sehingga tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran uang. Selain itu, kredit sendiri itu tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit pada waktu itu hanya berlaku atau hanya digunakan di antara para pedagang saja. Kemudian peraturan pemerintah tentang surat peminjaman atau promissory note dan instrumen negosiasi atau negotiable instruments juga dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan sistem kredit tersebut itu dapat menciptakan uang. Nah, promissory notes atau bill of exchange itu dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa ataupun untuk mendapatkan sejumlah dana segar. Tetapi surat tersebut itu tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Nah, jadi kreditur itu dapat menjual surat tersebut, namun pihak debiturnya itu tidak dapat menjual uang ataupun komoditi sebelum ia menerima surat tersebut. Nah, karena itulah tidak ada pasar untuk jual beli negotiable instrument. Nah, spekulasi dan penggunaan pasar uang menjadi tidak ada. Jadi, sistem kredit tidak menciptakan uang. Nah, itu tadi tentang mazhab pertama. Nah, selanjutnya adalah mazhab kedua atau mainstream. Nah, instrumen yang digunakan dalam mazhab kedua ini untuk mempengaruhi permintaan agregat adalah dengan mengenakan biaya atau pajak atas dana atau aset produktif yang menganggur atau dues of idle fund. Nah, peningkatan dues of idle fund itu nantinya akan mengalihkan permintaan uang yang semula diajukan untuk penimbunan uang atau aset yang produktif pada tujuan uang yang akan meningkatkan produktivitas uang tersebut pada sektor real sehingga investasi itu nantinya akan meningkat. Nah, dan ketika investasinya itu meningkat, maka akan berdampak pada peningkatan permintaan agregat sehingga keseimbangan umum yang baru itu akan berada pada tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi atau yang lebih baik. Jadi nanti itu masyarakat diarahkan untuk mengalokasikan dananya pada sektor produktif guna memacu pertumbuhan ekonomi agar menjadi semakin tinggi apabila dana atau aset produktif tersebut hanya dibiarkan menganggur. Lalu mazhab yang terakhir adalah mazhab ketiga atau alternatif. Jadi sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab alternatif adalah shortic process.
yaitu suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektorial. Nah, karena kebijakan yang diambil itu berdasarkan musyawarah antara otoritas moneter dengan otoritas sektorial, maka keputusan-keputusan kebijakan moneter yang dituangkan dalam bentuk instrumen moneter biasanya itu merupakan harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan pada sektorial. Nah, bisa dibilang kebijakan pada sektor moneter dalam mazhab ini adalah derivasi dari sektorial dan harmonisasi dengan sektorial. Kemudian secara umum manajemen moneter Islam yang diajukan oleh mazhab ketiga ini ialah besarnya jumlah penawaran uang yang mengikuti permintaan uang dari masyarakat. Nah, hal ini itu ditujukan untuk menghilangkan kesenjangan antara sektorial dengan sektor moneter. Nah, itu tadi sekilas submateri tentang instrumen kebijakan moneter dalam konvensional dan Islam. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.